Semua berjalan normal. Tangan sibuk menari di atas keyboard, mata terpaku pada layar, dan pikiran tenggelam dalam deadline atau level game yang harus ditamatkan. Rasa damai yang semu, merasa waktu masih panjang. Kita seringkali terlena dengan kenyamanan dan rutinitas duniawi, seolah-olah waktu sholat masih jauh. Padahal kita tahu betul, jeda antara kesibukan dan panggilan ilahi itu sangat tipis. Ini adalah momen keasyikan sebelum alarm terbesar di lingkungan kita berbunyi. Tiba-tiba, sunyi terpecah. Suara pelan tapi pasti mulai mengalun dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan asar atau maghrib mulai berkumandang. Awalnya kita abaikan. Baru mulai, masih ada waktu. Kita mencoba memaksa diri menyelesaikan satu paragraf atau satu ronde lagi. Tapi suara adzan itu, perlahan namun pasti, mulai menyelimuti seisi ruangan, menusuk kesadaran terdalam kita. Itu bukan sekedar panggilan, tapi pengingat keras bahwa duniawi harus dihentikan sejenak. Detik-detik kritis, muadzin sudah sampai pada hayya 'alas shalah. Saat itulah otak kita merestart. Gawat, adzan sudah hampir selesai dan aku belum beranjak sama sekali. Detak jantung mendadak meningkat, semua kegiatan tadi terasa hambar. Ini bukan lagi soal kenyamanan, ini soal tanggung jawab. Seringkali, penyesalan datang saat kita menyadari betapa borosnya waktu yang baru saja kita habiskan. Panik mulai menyerang, dan misi penyelamatan salat pun dimulai. Fase pertama, Wudhu Ekspres. Ini adalah sprint 100 meter menuju kamar mandi. Kran air dibuka maksimal, proses mencuci anggota wudhu dilakukan dengan kecepatan kilat, tapi tetap berusaha khusyuk dan sah. Air terciprat kemana-mana. Kita harus memastikan tidak ada yang terlewat, meskipun pikiran sudah terpecah antara kecepatan dan ketepatan. Semua demi mengejar takbiratul ihram berjamaah, atau setidaknya memastikan kita tidak kehilangan rakaat awal. Perjalanan mengumpulkan gear sholat. Sarung, peci, atau mukena harus ditemukan dalam hitungan detik. Seringkali sarung tersangkut, atau mukena terselip entah di mana. Ini menambahkan elemen komedi ke dalam drama keagamaan kita. Setelah berhasil mengenakannya, penampilan sudah pasti seadanya. Yang penting menutup aurat. Lari kecil menuju tempat sholat sambil merapikan pakaian yang masih berantakan. Fokus utama, jangan sampai adzan selesai sebelum kita siap sepenuhnya. Mencapai titik pendaratan. Sajadah dibentangkan dengan sekali sentak, terkadang miring atau terbalik, tapi tak ada waktu untuk membetulkan. Kita berdiri tegak, memejamkan mata sejenak, mengambil nafas panjang yang sangat dibutuhkan setelah sprint. Mendengar suara imam sudah mulai membaca surat pendek. Alhamdulillah, masih sempat. Kita mengatur posisi kaki, siap untuk mengangkat tangan memulai sholat, merasakan energi dan ketegangan yang bercampur aduk. Tangan diangkat, Allahu Akbar. Tapi tunggu. Begitu tangan akan menyentuh telinga, sebuah pikiran dingin dan mengerikan melintas di benak. Astagfirullah, tadi niat sholatnya sudah diucapkan atau hanya di dalam hati ya? Jantung kembali berdebar kencang. Ini adalah momen lag mental yang fatal. Tubuh sudah siap sholat, tapi pikiran kembali ke detik-detik saat wudhu tadi. Apakah niatnya tadi terlewat karena terburu-buru? Skakmat. Ya Allah, kalau nggak niat gimana? Kan sholatnya nggak sah. Tapi kalau aku mundur sekarang, aku ketinggalan takbiratul ihram imam. Rasa bersalah dan panik beradu. Demi menjaga gerakan tetap minimal dan tidak menarik perhatian, kita melakukan monolog mental super cepat. Usyali fardal maghribi salah sarakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Diulang cepat, seolah-olah mengunduh data penting yang hampir hilang. Semua ini terjadi dalam waktu detik, sementara imam sudah mulai membaca Al-Fatihah. Mengambil keputusan. Akhirnya, dengan keyakinan atau mungkin sekadar nekat karena sudah kepepet, niat tersebut dikokohkan dalam hati. Tangan diturunkan perlahan dan kali ini takbiratul ihram dilakukan dengan tegas. Allahu Akbar. Suara takbir itu membawa rasa lega luar biasa, seolah baru saja melewati zona bahaya.
Meskipun penuh drama dan kecerobohan di awal, setidaknya kita berhasil masuk ke dalam sholat. Dan kini fokus bisa kembali diarahkan kepada Allah SWT. Selama sholat, terutama saat sujud dan tahiyat akhir, kita merenungkan kekacauan beberapa menit lalu. Betapa mudahnya kita lalai, dan betapa cepatnya kita panik ketika berhadapan dengan kewajiban agama. Kisah buru-buru ini menjadi pengingat harian. Persiapan adalah kunci. Sholat bukan hanya tentang gerakan fisik, tapi juga tentang kesiapan mental dan hati yang ikhlas sejak awal. Semoga drama lupa niat ini tidak terulang besok. Inilah realita kita sehari-hari, seringkali terjebak antara panggilan dunia dan panggilan akhirat. Semoga setiap drama kecil ini menjadi cambuk pengingat untuk mempersiapkan diri lebih awal, untuk menyambut azan dengan hati yang sudah bersih dan niat yang sudah tertata. Karena sholat yang terburu-buru, meskipun sah, seringkali kehilangan esensi ketenangan dan kehusyuan yang sebenarnya kita butuhkan. Bagaimana dengan pengalaman kalian? Apakah kalian sering mengalami rush hour sholat seperti ini? Tuliskan pengalaman kalian yang paling kocak saat kejar-kejaran dengan waktu azan di kolom komentar di bawah. Kami tunggu cerita seru kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya dan berbagai POV relatable khas Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.